Hey yo, what's up? Kembali lagi di channel terburuk, channel terampas, channel yang begitulah. Baiklah, di kesempatan video kali ini aku bakal bahas-bahas ataupun memberi motivasi bagi orang-orang yang di luar sana yang lagi berbisnis ataupun lagi bekerja, yang hari ini mati-matian nyari kerja, nyari uang untuk menghalalkan pasangan kalian ataupun membantu keluarga kalian. So di sini memang mungkin banyak orang bilang ya konten ini sangat tidak berguna. Mungkin itu dari beberapa statement orang-orang gitu. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Yang pertama adalah tentang bisnis di masa pandemi PPKM ini. Bang, bagaimana sih kita menjalankan sebuah bisnis yang ada di masa pandemi ini? Oh, sebelumnya ini saya mohon maaf, video ini tidak bakal ada potong-potongannya sama sekali. Langsung semuanya jadi gitu ya. Semoga bisa diringkas, dirangkum ataupun ya dimengerti ucapan saya. Bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis di dalam situasi yang seperti ini, sementara PPKM dan orang-orang pada susah untuk bekerja, mencari pekerjaan. Dan mohon maaf ini kalau misalnya bising karena lokasinya ini ada di pinggir jalan dan kebetulan ini adalah toko boneka, rumah boneka Kia. Jadi buat kalian juga yang bukan promosi ya. Jadi buat kalian yang mau beli boneka harga murah, terjangkau dan kualitasnya bagus, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di rumah boneka, nanti aku tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau beli parfum luar kota Medan ataupun di kota Medan, kalian juga bisa langsung aja nengok di MG Parfum atau DM Instagram aku. Lanjut kita pembahasan yang mana aku bilang dari hasil riset yang ku pahami selama ini dan aku analisa gitu ya. Kayak orang-orang menjualkan sebuah produknya itu melalui online, yang mana seperti boneka ini, walaupun toko ini buka, tetapi bisnis ini tetap menjalan di situasi PPKM. Bagaimana caranya bang? Bukannya sepi ya pembelinya? Yes, benar sekali sepi. Bahkan sepi, nggak seperti dulu lagi marak-maraknya orang membeli boneka, parfum, ataupun yang lain-lain gitu seperti cosplay, baju-baju penyewaan. Banyak banget orang-orang tutup karena situasi pandemi seperti ini. Nah, bagaimana sih bang untuk penjualannya? Kita menggunakan bisnis online. Mungkin orang-orang udah makin banyak perdagangan di bisnis online, tetapi ya mana tahu rezeki gitu ya. Ya kita bisa aja gitu. So bang, ini kan masalahnya bisnis tuh ya. Ya kalau kita kan butuh paket, butuh ini segala macem. Yes, memang benar. Tapi apa salahnya kita harus merasakan sakit terlebih dahulu dan bisa ke depannya itu lebih enak, enjoy lah gitu ya kan. Nah, motivasi yang kedua adalah salah satu membuka usaha ini. Ya jujur aja ya, saya bukan pemilik usaha ini ataupun saya bukan orang yang terlahir dari orang kaya, enggak. Saya orang biasa-biasa aja, berkehidupan ya insya Allah berkecukupan, alhamdulillah lah gitu ya untuk kehidupan. Nah, kalau masalah bisnis, saya memang pernah menjalankan sebuah bisnis. Itu adalah bisnis apa ya dibilang ya, minuman kayak susu botol gitu kan, susu sehat lah gitu, susunya pakai buah-buahan gitu. Bang, kenapa sih tutup bang? Ya kenapa sih tutup, karena kemarin itu karena COVID dan kendalanya itu memang banyak banget ya. Dan satu lagi kayak dibilang, kalau untuk kita menjual makanan di online itu bakal lama prosesnya gitu. Kita kayak menjual bisnis ini ya, menjual barang-barang itu yang betul-betul masa expirednya itu lama gitu. Dan apa namanya, nggak 1 hari atau 2 hari expirednya gitu. Tapi kayak seperti boneka ini, contohnya boneka ini kan bisa disimpan sampai bertahun-tahun dan ini nggak gampang rusak, benar. Kecuali kalau kita koyak atau kita gunting itu rusak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita simpan, kita peluk, kita rawat gitu kan, sama seperti wanita gitu kan, kita rawat, kita jaga gitu, pasti dia bakal baik ke depannya gitu kan. Nah, kalau tapi kita menjualkan produk seperti makanan ataupun minuman, yang pasti kita ada untung ruginya guys. Dan belum lagi kita itu cara mempromosikannya bagaimana gitu kan. Banyak rintangannya kalau misalnya menjual makanan ini dan minuman secara online.
Karena nggak semua orang tahu makanan kamu dan nggak semua orang tahu minuman kamu di bisnis online ini. Tapi kalau misalnya kamu boneka ini mau setahun 2 tahun pun, kalau kita rajin bersihkannya dan merawatnya ini bakal menjadi sebuah peluang bisnis yang besar. Dan juga termasuk parfum. Aku bilang aja parfum ini bukan endorse ataupun apa ya, tapi ini adalah motivasi yang untuk cara berbisnis yang mungkin menurut kalian ini bisnisnya ini susah banget, tapi ini gampang. Ini MG Parfum ya, MG Parfum, dan ini botol lama ini udah hampir 3 bulan aku pakai dan hasilnya itu wah masih wangi banget, wangi kali lah. Ini juga non alkohol. Jadi kalau usaha bisnis online dan parfum ini itu sebenarnya nggak ribet. Bagaimana kita mencari pasaran dan marketnya, Bang? Cari pasaran dan marketnya itu gimana, Bang? Untuk pertama kali kita untuk mencari marketnya itu ya kita harus merintis. Kita keliling ke sana, keliling ke sini, menawarkan produk-produk kita, ataupun kita menggunakan sosial media, chat satu persatu. Kalau misalnya ini untuk merintis. Tetapi kalau misalnya kita udah mulai distributor ataupun yang sekali packingan banyak, sama kayak boneka ini, ada orang pesan itu, Bang, bonekanya Bang yang harga 100.000 pesannya 5 nih Bang, bisa nggak jadi harga eceran gitu Bang? Tentu saja bisa. Itulah yang namanya bisnis gitu ya. Sama seperti parfum, Bang mau pesan parfum sebanyak 1 kardus botol, ya bisa nggak harga eceran Bang? Bisa, tentu saja, selama dia tidak membeli satuan. Kenapa membeli satuan itu terkesan lebih mahal? Ya pasti kalau misalnya misalnya nih COD ya, COD kita pasti membutuhkan minyak. Kalau misalnya paketan ini, ya kalau misalnya beli satuan, harga paketnya berapa? Benar? Kalau misalnya kita beli 1 kardus, 1 karton, ya kemungkinan besar harganya lebih murah dan pasti ada potongan diskon gitu kan. Tapi kalau misalnya kita beli satuan untuk gaya-gaya, ya mungkin harganya lebih tinggi ataupun ya lebih naik lah gitu kan. Karena kita harus tahu market penjualan kita, dan penjual juga harus tahu jarak tempuh yang kita lalui itu seberapa jauh gitu kan. Oke, mungkin masalah bisnis sampai sini dulu. Mungkin aku kan bukan pakar bisnis nih ya. Aku hanya sebuah masyarakat biasa yang lagi menjalankan ataupun ingin berproses untuk ke bisnis gitu ya. Karena kalau misalnya kita kerja dan tidak ada sampingan sama sekali, mungkin hidup kita itu bakal di situ-situ aja mentoknya gitu. Dan kalau kita misalnya tidak membuka suatu usaha ataupun bisnis, ya udah, kita mau jadi apa? Kita mau jadi bos atau jadi karyawan? Kalau bisa ambil keduanya. Kenapa aku bilang ambil keduanya? Di saat kalian bekerja, kalian ada uang masukan. Tapi di situ juga kalian bisa menjadi bos. Kalian membuka usaha, kalian mempekerjakan orang. Tapi memang gaji kita itu ya kita sediakan untuk orang yang mau bekerja sama kita gitu kan. Karena apa ya, kita bos di dalam suatu bisnis ini, dan kamu juga bekerja sebagai karyawan di toko-toko lain gitu kan. Nah, mungkin masalah bisnis untuk sekarang ini itu dulu. Mungkin nanti aku bakal undang ataupun bicara tentang bisnis di masa pandemi ini, kayak toko boneka ini gitu ya. Bagaimana mereka bisa buka dan berjalan lah gitu, ataupun parfum ini gitu. Oke, buat kalian ini motivasi yang kedua tentang kerja. Oke, di sini banyak banget yang bilang, Pat gimana sih? Ada tuh beberapa orang bertanya gitu kepada aku, gimana sih Pat di masa pandemi ini kau itu nggak bekerja tapi jalan-jalan ke sana kemari gitu ya. Bella, aku sebenarnya jujur, aku itu orang yang ngeluh, mental aku lemah kalau untuk tentang masalah keuangan gitu ya. Aku keluar itu bukan untuk sekedar keluar aja ataupun main-main, tetapi aku tuh keliling kota Medan tuh sama pacar aku, doi aku yang alhamdulillah sekarang udah keterima kerja, insya Allah dia makin betah gitu ya. Aku keluar itu sama doi aku itu keliling kota Medan itu mencari sebuah pekerjaan. Di masa pandemi ini sangat sulit. Hampir 30 lamaran kerjaan itu udah dilempar kemana-mana, dan satu hasilnya pun itu tidak ada guys. Sama sekali tidak ada. Tapi bukan berarti aku menyuruh kalian itu untuk menyerah, enggak. Karena masih banyak banget peluang-peluang yang harus kita lakukan. Seperti apa? Maxim, Gojek, Grab, itu suatu pekerjaan. Sekarang tinggal kita tergantung bagaimana menyamankan diri kita itu sama satu pekerjaan itu.
Nah itu dia. Kalau misalnya kita bilang, wah Maxim penghasilannya sekian, mau kasih makan apa? Mungkin itu kata-kata dari orang yang sudah berumah tangga. Memang iya, sulit banget. Jangan juga kalian kira para youtuber ini itu gajinya besar-besar. Tidak sama sekali. Seperti hal saya sendiri, saya menjadi youtuber ataupun tiktokers itu karenalah kebetulan dan itu karenalah hobi. 500k followers Instagram, 500k followers TikTok, 25.000 followers Instagram dan 30.000 subscriber di YouTube. Tapi saya tidak pernah mendapatkan gaji yang gila-gilaan, enggak. Tetapi cuman gaji ya setidaknya hasil keringat saya sendiri, seperti ya enggak sampai gaji UMR, enggak. Tapi ya bagaimana kita harus mengolah suatu pekerjaan itu gitu. Bang, mengolahnya maksudnya bagaimana, Bang? Ya mengolah misalnya ini kerjaan kamu sendiri gitu kan, mendesain, mengedit video ataupun yang lain-lain gitu kan. Ya kamu harus pandai mengolah, membagi waktu kamu gitu. Kayak saya sendiri ini, saya bekerja di bidang penjualan boneka dan saya lagi merintis membuka usaha MG Parfum ini, distributor ataupun reseller. Kalian bisa langsung chat di WA aku bakal, ataupun di DM di Instagram aku bakal kasih kalian nomor HP aku. Dan ya tentang masalah bisnis itu, kalian juga bisa join di bisnis ini gitu loh, di bisnis MG Parfum. Sebenarnya nggak sulit, sekarang memang benar. Aku juga kemarin itu, memang kita ngomong ini seenak udel aja gitu kan. Nggak sulit Bang, buka bisnis ini nggak sulit. Kayak mana caranya Bang? Iya memang, pertama kali aku berpikiran seperti kalian juga. Buka bisnis ini tuh susah banget, apalagi hasilnya itu satu hari itu nggak dapat apa-apa. Jujur aku bilang, bisnis ini tuh satu harinya itu nggak dapat apa-apa. Gimana cara bisa dapatnya dan gimana caranya kita bisa menjalankan bisnis itu dan bekerja? Ya kita harus mencari marketnya. Marketnya kayak mana Bang? Masyarakat biasa kita tawar, kita pandai berbicara, kita pandai menawarkan sebuah produk kita untuk berjualan. Ya insya Allah satu persatu bakal bisa digapai. Kalau mungkin kita kalikan aja ini ya keuntungan yang kita dapat 5.000 doang. Kita jualnya bilang aja 60.000, kita dapat keuntungan 5.000 atau 10.000 dikalikan dengan 1.000 botol yang harus kalian capai dalam sebulan. Kalikan aja 5.000 botol dikali 26 hari. Totalnya berapa? Mungkin kalian bisa langsung aja dijumlahkan. Ya begitulah totalnya gitu ya kan. Tapi memang aku belum mencapai sekian botol itu, enggak. Tetapi sekarang lagi merintis. Dan kalian jangan salah juga, MG Parfum ini udah BPOM. Dan boneka ini sudah SNI. Mana SNI-nya? Dia di slip-slip SNI. Ya jadi ya bagus gitu, barang-barang yang betul-betul kualitasnya menjamin dan mendukung, sangat luar biasa. Oke, banyak orang ngeluh sama sebuah pekerjaan. Kau enak ngomong kayak gitu, kau enak ngomong kayak gini hari ini. Sementara orang di luar sana itu susah mencari pekerjaan dan kau sudah mendapat sebuah pekerjaan. Benar sekali yang Anda bilang, saya memang susah mencari pekerjaan sama seperti kalian kemarin itu. Tetapi disinilah saya membuat video ini supaya semua masyarakat di Indonesia ini terbuka dengan salah satu ucapan saya, semoga aja begitu ya. Semoga aja. Awalnya juga saya ngeluh. Sama seperti kalian, saya ngeluh, saya kesusahan, saya mau mati, hampir bunuh diri pun juga lagi naik kereta. Masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Semuanya udah kita alamin satu persatu. Tinggal apa? Kita memang itu kurangnya bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu kita kurang banget. Tetapi kalau misalnya kita udah dapat kedua ini, bersyukur dengan gaji kalian yang tidak seberapa dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, insya Allah rezeki itu bakal lancar. So memang gitu, aku 20.000 10.000 satu hari, tapi ya udah bersyukur aja lah gitu. Sampai kapan kita nggak bersyukur gitu kan? Pokoknya intinya di dalam sebuah pekerjaan kalian tuh harus betul-betul konsisten dalam satu pekerjaan kalian dan kenyamanan kalian. Ingat, bekerja dan bisnis itu berbeda. Bisnis, kamu adalah bosnya. Bekerja, kamu adalah karyawannya.
pilih yang mana? Kamu mau menjadi karyawan atau menjadi bos? Kalau saya memilih keduanya. Kenapa saya memilih keduanya? Karena saya ingin saya ingin menggapai cita-cita saya dan ingin lebih sukses lagi ke depannya gitu. Dengan apa? Dengan cara ini. So, ini saya bekerja di toko boneka ini dan saya lagi merintis di MG Parfum. Ini botol lama ya. Botol baru itu ya udah mungkin kalian udah tahu, warnanya hitam, udah BPOM juga, ada barcode-nya. Dan ya nggak usah takut lah sama kualitasnya gitu. Dan kita balikkan lagi ke masalah tentang pekerjaan. Di sini banyak banget orang-orang bilang aku mau buka dulu salah satu rahasia. Mungkin ada di sini penonton saya yang melihat video ini yang menghujat lah gitu ya. Istilah kata ya tidak suka dengan brand gitu kan, ataupun bisnis yang saya kerjakan gitu. Ada beberapa orang yang bilang seperti ini, bonekanya kok murah banget, gampang rusak ya, bonekanya tuh kualitasnya parah ya. No. Ini salah satu mindset orang Indonesia yang gak bakal maju itu ini. Orang-orang yang ngomong kayak gitu, Bang, kenapa bonekanya itu harganya murah? Karena kita itu mengambilnya langsung dari pabrik. Pabriknya di mana, Bang? Di Bandung. Di Bandung, kota Bandung, itu pabriknya. Bayangkan aja, beberapa perusahaan boneka mengambil produknya ini dengan pabrik yang sama, tetapi harga penjualannya itu berbeda-beda, teman-teman. Tapi kualitasnya itu tetaplah sama. Oke. Banyak yang bilang, beli aja di sini. Di sensor lah ya kan. Di harganya mahal, kualitasnya juga terjaga. No, salah. Dan Bang beli, nggak usah beli di situ, harganya murah kali. Mungkin itu bonekanya apalah gitu, bahannya apa gitu. No, tidak. Orang-orang mengambil produknya ini dengan satu market, satu perusahaan, satu pabrik. Barang-barangnya juga sama, ya kan? Produknya, kualitasnya juga sama. Cuman apa bedanya? Bedanya adalah tempatnya yang membuat kalian gengsi untuk membelinya, teman-teman. Ya. Satu hal, ini boneka harganya 25.000. 25.000 nih. 25.000 di toko lain, karena aku juga beli boneka juga ya. Di toko lain aku beli ada memang yang 25.000, tetapi ada juga yang ini jual 40.000. Kualitasnya sama. Apa yang menjadi perbedaannya? Warna tokonya kah? Penjualnya kah? Atau bisnis manajemennya? Itu dia. Jadi buat orang-orang kayak kamu ini jual bakso bakar nih ya, jual bakso bakar, ya kan? Aku jual bakso bakar, kamu jual bakso bakar dengan pabrik yang sama. Pengambilan baksonya itu dengan pabrik yang sama. Perbedaannya apa? Bakso aku lebih enak, bakso dia nggak enak. Apa yang bikin beda? Apa yang bikin beda? Harganya lebih murah, aku mahalan punya dia. Dia buka 1.000, aku gope yuk. Orang bilang nggak enak ini baksonya ini, gope, murah kali. Tapi sausnya enak. Dia harga baksonya 1.000, sausnya nggak enak. Nggak ada perbedaannya sebenarnya. Bakso ini salah satu kita bukanya itu kita membelinya itu dengan satu pasar gitu ya, satu pabrik gitu, satu pabrik bakso, dan beda saus. Saus aku itu mungkin yang buat orang lain gitu kan, saus dia yang mungkin yang buat diri dia sendiri gitu kan, yang mungkin lagi meracik saus itu yang lebih biar rasanya khas sendiri lah gitu ya kan. Sama seperti boneka ini gitu. Kok di sana mahal, di sini murah? Udah jelas-jelas di situ adalah grosir dan eceran. Grosir dan eceran itu ya harganya itu ya harga pabrik, coy. Sama juga kayak bakso aku tuh jual gope. Loh kenapa murah kali? Ya aku tuh menjualnya itu harga grosir dan harga eceran. Keuntungannya apa? So di dalam sebuah bisnis ini, di dalam sebuah merintis, kalau aku sendiri ya, aku menjual itu
ya dalam keuntungan aku nggak mau ngambil besar-besar. Nah, nggak mau ngambil besar-besar, yang setidaknya itu bisa mencukupi dan berbalik modal aja gitu kan. Dan kita juga harus tahu performa kita itu dalam sebuah bisnis itu bagaimana gitu loh. Misalnya gini, ya kita jangan pula kita mencari keuntungan dulu, tapi kita harus mencari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu bagaimana? Jangan pula kalian kira kepuasan pelanggan itu yang kayak malam-malam gitu, cek malam gitu, itu gak ada bagusnya itu ya. Sesulit apapun ekonomi kalian itu jangan sampai jadi open BO lah. Serius. Jangan sampai jadi loan. Serius, sesulit apapun ekonomi kalian jangan pernah jadi kayak itu. Ya. Jangan pernah jadi kayak itu, carilah pekerjaan yang halal. Pekerjaan kayak gitu nggak ada untungnya, rugi. Memang hasilnya itu banyak. Kalau kita ingat neraka, Cok, ya, pembahasan agama. Kalau kita ingat neraka, enak kita ngomongnya di dunia. Nggak takut neraka, nggak takut ini. Sama kayak aku dulu gitu. Udah bawa kereta hampir mati gara-gara nggak dapat kerjaan, mikir apa, keluarga, mikir ini. Hampir mati, tapi di situ saya sadar gitu loh. Kalau saya di dunia aja, kita nih nggak sholat aja nih, nggak sholat atau memaki orang kayak kan dengan ucapan kayak anjing, tul, nah gitu ya kan. Itu dosa kita tuh udah besar, menyakiti hati orang gitu loh. Wah, kalau dia yang salah ya sama aja lah gitu, sama-sama berdosa. Apalagi itu ya, harta mahkota kalian itu dihargai 200.000 sejam. Itu bagaimana ceritanya ya? Mungkin hanya itu aja yang dapat aku sampaikan, dan besok-besok lagi kita bakal bahas video ini lagi. Dan thank you dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Should take it slow.